Sebenarnya manusia itu banyak keinginannya. Ingin ini, ingin itu, pokoknya banyak keinginan kita. Amin. Banyak keinginan kita. Adakah di dalam hati Bapak Ibu Saudara keinginan dalam hati untuk masuk dalam kerajaan surga? Amin. Mungkin kita berjalan, kita masih ada di bumi ini. Berpikirkah setiap hari suatu saat nanti aku akan masuk dalam kerajaan surga? Mungkin hanya kita fokus dalam dunia ini. Fokus apa yang kita kerjakan di bumi ini. Itu pun tidak salah. Memang Tuhan memberikan suatu pekerjaan kita di bumi ini untuk kita mengerjakan. Tapi jangan sampai hanya fokusnya kita di bumi ini. Kita lupa kita fokus yang di atas ini. Suatu saat nanti kita dipanggil satu persatu kita menghadap Tuhan. Apakah Anda yang ada semua di tempat ini masuk ke sana? Amin. Amin. Apakah semua kita nanti di sini masuk ke sana? Oh, kalau aku masuk surga. Iya, percaya beriman kepada Tuhan Yesus selamat. Amin. Tapi ada yang harus kita kerjakan keselamatan itu. Ya, sebelum saya masuk ke dalam Bapak Ibu Saudara ya, saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala sudah memberi waktu saya, kesempatan saya di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, hambanya yang setia, yang memimpin Tuhan, yang memimpin kita di tempat ini. Yesus berkata, ikutilah jejakku. Dia berkata kepada murid-muridnya. Nah, hari-hari ini jejak siapa yang kita ikuti? Yang kita lihat secara jasmani di sini ada Bapak Gembala. Mari kita ikuti jejaknya. Amin. Amin. Kita bukan mentuhankan atau kita bukan tuhankan Bapak Gembala, tidak. Karena Dia yang memimpin kita dalam kerohanian. Paulus juga berkata kepada orang Korintus di mana-mana, dia melayani, ikutilah jejakku. Karena Paulus mengikuti Kristus sama dengan Bapak Gembala karena dia mengikuti Kristus. Amin. Iya. Hari ini tema besar kita Bapak Ibu Saudaraku, jangan berubah setia. Kita sama-sama ucapkan. Bisa? Amin. 1, 2, 3. Jangan berubah setia. Kenapa ada kalimat yang saya sampaikan tadi? Bisakah Anda masuk dalam kerajaan surga? Karena ada begitu banyak orang yang berubah setia, sebentar setia, sebentar tidak setia. Ada begitu banyak orang Kristen, tapi di sini tidak. Amin. Di sini tidak. Ya, bertahanlah sampai pada kesudahannya, pasti itu selamat. Amin. Pasti itu masuk dalam kerajaan surga. Tapi kalau saudara mundur, sama seperti Tuhan Yesus berkata, apakah kalian dapat juga? Ketika berhadapan dengan murid, ketika murid yang lain pergi, lalu Tuhan Yesus berhadapan dengan murid, apakah kalian dapat juga? Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengerti dan kita memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan pada hari-hari ini. Amin. Ya. Yang menjadi ayat pendahuluan kita sebelum kita membahas tema jangan berubah setia. Kita sama-sama dulu kita melihat ayat pendahuluan Yohanes 15 ayat 23. Yohanes 15 ayat yang kedua sampai 3. Kita melihat ini ayat yang sering dibukakan, sering disampaikan oleh setiap hamba Tuhan. Tapi saya tidak bosan-bosan untuk menyampaikan ini Bapak Ibu Saudara. Karena ayat ini adalah ayat populer atau ayat yang membawa kita untuk masuk dalam hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Coba kita melihat di sana. Yesus berkata di sana, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di mana bukan di bumi Yesus berkata di sini.
Di rumah Bapak banyak tempat tinggal. Bisakah Anda menempati tempat di sana ini? Ya, bisakah tempat ini kita menempati di sana? Di sana bukan kekurangan tempat. Yesus di sini mengatakan banyak tempat. Maupun di sini juga banyak tempat dia tulis itu. Halo, dia tulis di kiri kanan masih banyak tempat. Banyak tempat. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, saya pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Tempatnya siapa? Tempat kita. Amin. Tapi ingat, jangan sampai nanti kita masuk di sana tidak ditempati tempat ini. Amin. Jangan berubah sedia. Kalau sudah tetap Yesus, peganglah kebenaran itu di dalam Yesus sampai Yesus datang kedua kali. Amin. Amin. Shalom. Amin. Amin. Ya. Ya, yang menjadi fokus kita Bapak Ibu Saudaraku sekarang ada pada ayatnya yang ketiga. Lihat ayat yang ketiga. Ini yang menjadi fokus kita Bapak Ibu Saudara. Yesus tadi katakan aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Di sini ayat yang ketiga mengatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Catat baik-baik Bapak Ibu Saudara atau garis bawahi, aku akan datang kembali. Oh ya, tadi pagi saya masih ingat Bapak Ibu Saudara, saya beli tahu untuk anak saya 2 potong. Saya beli di situ. Saya kasih uang 50.000. Tidak ada uang kecil. Aduh, gimana nih ya? Gini Pak, janji ya, simpan dulu di sini. Saya beli beras dulu supaya uang ini tertukar. Sampai di sini beli beras, saya datang lagi kepada orang yang menjual tahu. Berarti janji saya tepati. Sama dengan janji Tuhan Yesus. Kalau Yesus bilang begini, aku pergi ke sana, setelah itu menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Ini yang menjadi Bapak Ibu Saudaraku penantian kita ayat ini. Aku akan datang kembali. Saya menggambarkan kalimat ini Bapak Ibu Saudara, aku datang kembali. Kalimat ini bagaikan sebuah tempat penantian kita, bagaikan bandara. Amin. Bagaikan bandara tempat kita menunggu, atau bagaikan pelabuhan tempat kita menunggu kapal. Bandara itu tempat menunggu pesawat. Amin. Ya. Atau bagaikan tempat ini tempat terminal untuk kita menunggu bis. Pastikan setiap hidup Anda dengan saya kita masuk ke sana. Jangan sampai Yesus datang kedua kalinya, aku datang kembali saudara tidak. Kalau bunyi sangkakala, tapi orangnya tidak ada. Bagaimana mau bersama dengan Yesus masuk dalam kerajaan surga? Artinya begini Bapak Ibu Saudara, tinggalkan hidupmu yang lama. Amin. Segala kejahatan tinggalkan. Ya, ikutlah yang bersedia kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya, akan datang kembali. Sekarang kita Bapak Ibu Saudara sedang mengarahkan diri kita kepada kalimat ini, aku datang kembali. Bukan kita mengarahkan diri lagi kepada kelahirannya, kematiannya, kenaikannya. Bukannya kita tidak bukannya kita tidak mau merayakan setiap hari Natal, bukan. Sering Bapak Gembala, Yesus datang kembali. Adakah Anda mempersiapkan diri? Banyak ketinggalan penumpang Bapak Ibu Saudara yang pesawatnya sudah mau berangkat, sudah pulih, sudah sampai ke halo-halo. Pesawat tinggal beberapa jam lagi, siap-siap. Tapi perginya ke luar bandara, ke luar terminal, ke luar pelabuhan
keinginan kapan saya masuk di surga Tuhan Yesus. Ya, harus mempunyai keinginan kita untuk masuk ke sana. Mungkin ada sudah beberapa tidak bisa lagi menunggu 1 tahun kembali lagi. Ya, kalau sudah mulai dari 0 tahun sampai tua, sampai menunggu terlepasnya nyawa. Bahkan ada begitu banyak orang yang tidak sampai jadi obat-obat, jadi obat sudah dipanggil. Tapi kita belum tahu waktunya kapan Tuhan kita dipanggil. Tentunya nanti kita akan dipanggil. Amin. Kita akan dipanggil menghadap Tuhan, mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan di bumi, entah itu baik atau jahat. Makanya ambillah keputusan Bapak Ibu Saudara untuk bertobat, berubah kepada Tuhan. Jangan bersandiwara. Kalau Yesus mengatakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat, bertobatlah supaya kita masuk dalam kerajaan surga. Jangan bersandiwara. Kalau orang yang bersandiwara, dia ngomong begini, atau dia menyanyi, aku masih seperti yang dulu. Ini orang ini yang tidak mau berubah. Dia masih ingat hidupnya yang lama, masih ingat hidupnya yang jahat, tidak mau mengambil keputusan untuk berubah. Itu orang yang bersandiwara. Aku masih seperti yang dulu. Memang nama begitu, tidak berubah, tapi perilaku yang berubah. Kalau levis dari dulu tetap levis sekarang. Amin. Ya, sama dengan Anda. Mungkin kalau saudara pergi ke kota kerja sedikit ya, dari mana sudah Matius. Ya, tahu seringkali. Ya, jadi marilah Bapak Ibu Saudara, jangan bersandiwara kalau mengenai pertobatan. Soalnya begini Bapak Ibu Saudara, masuk di surganya Tuhan Yesus itu bukan pakai uang. Kalau kita mengurus masalah di bumi ini, orang itu yang salah bisa jadi benar. Kalau di sana tidak bisa, harus sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan firman Tuhan masuk ke sana. Amin. Ambillah keputusan bagi saya dan Bapak Ibu Saudaraku, karena ada suatu keinginan untuk masuk ke sana. Amin. Ya. Katanya orang itu kalau sudah berangkat bersih-bersih, siap-siap pakai baju baru, karena sebentar lagi bisa akan datang. Ya. Ya, itu tempat penantian kita Bapak Ibu Saudara akan datang kembali. Ini Bapak Ibu Saudara menjadi fokus kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah pertanyaan saya, apakah semua orang itu masuk dalam kerajaan surga? Apakah semua orang itu jutaan manusia, bahkan lebih dari itu manusia yang ada di bumi, apakah semua masuk dalam kerajaan surga? Saya menggambarkan tidak sedikit orang yang waktu itu murid Tuhan Yesus 12 orang kan? Masih satu yang gagal. Ya, jadi marilah apa yang saya katakan tadi, jangan bersandiwara, setia benar sama Tuhan. Ini mengenai keselamatan untuk jiwa kita sendiri. Firman hari ini, amin. Disampaikan kepada kita. Dan menjadi pertanyaan saya, apakah semua orang itu masuk dalam kerajaan surga? Karena ada begitu banyak orang itu saat sekarang Yesus belum datang, sudah buta, sudah nggak mau percaya lagi, sudah tidak mau setia lagi. Itu hanya gambaran saja sekarang Bapak Ibu Saudara. Surga itu punya Yesus, amin. Tapi untuk itu, untuk masuk dalam kerajaan surga, ambillah keputusan bertobat dan tetaplah setia, jangan berubah setia, amin. Ya, kalau sekali Yesus tetap Yesus, amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Coba kita cari dulu Bapak Ibu Saudara, masih ayat pendahuluannya 2 Korintus 4. 2 Korintus pasalnya yang ke-4 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Ada begitu banyak orang yang tidak mendengar Injil, ya, akhirnya hidupnya sia-sia. Tidak mendengar firman Tuhan, akhirnya hidupnya sia-sia.
Bahkan sekalipun orang mendengar firman Tuhan bisa berubah, bisa tinggalkan Tuhan Yesus. Ayat firman Tuhan ini Bapak Saudara kemarin dulu Bapak Gembala sampaikan di WA-nya. Firman Tuhan berbunyi demikian, jika ini yang kami beritakan masih tertutup juga. Ini sudah diberitakan, tapi kata kalimat di atasnya tertutup. Apa yang menutupi? Padahal sudah diberitakan. Tapi apa yang menutupi? Maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Kenapa tertutup? Satu, karena tidak percaya. Dengar Injil itu tapi tidak percaya. Anggap dia menutup bibirnya, Bapak Ibu Saudaraku, tidak mau kebenaran itu datang. Amin. Ya. Terus di ayat keempat, yaitu orang-orang yang tidak percaya, tidak mau percaya. Makanya pertanyaan saya, apakah semua orang masuk ke sana? Perjuangan untuk masuk dalam kerajaan surga. Amin. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya adalah apa? Dibutakan, tidak mau menerima kebenaran. Ini bukan mata yang buta. Seringkali kita lihat itu, kalau kita melihat orang muda itu ya secara mata ini buta, berarti matanya buta. Tapi ini pun juga Bapak Ibu Saudaraku bukan yang kita lihat ini mengenai karena kita menerima firman Tuhan, matanya melihat tapi tidak menerima kebenaran itu. Padahal sudah disampaikan, tapi tidak percaya. Pikirannya telah dibukakan oleh ilah sama ini. Terus sehingga mereka tidak melihat cahaya itu. Sebenarnya cahaya itu adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Amin. Cahaya. Ya, bersyukurlah kita pada hari ini kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Cahaya yang tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ini yang disampaikan Bapak Gembala juga, Bapak Ibu Saudara yang lewat WA. Jadi marilah Bapak Ibu Saudara, kita ini yang sudah menerima Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan sudah habis dibaptis, tetapkan hidup dalam Tuhan Yesus. Karena ada begitu banyak orang nanti kalau memang tidak mau kebenaran, tidak mau percaya, tidak mau lagi kembali ke jalan yang benar, dia tidak bisa masuk ke sana. Tidak bisa masuk ke sana. Amin, Bapak Saudara. Di sini ada kompleks tentara. Kalau saudara mau masuk di sini, kita izin dulu di sana. Amin. Di pintunya di sana kita izin dulu. Tanpa izin Bapak Saudara tidak bisa akan ada di sini. Sama di dalam kerajaan surga. Jangan sampai masuk dalam kerajaan surga. Di sini aku ada yang menjaga pintu. Jangan sampai begitu. Kasih dulu aturannya. Amin. Ya. Surga ini bukan tempat sembarangan. Di sana adalah penuh kemuliaan dan di sana hanya ada kebenaran. Amin. Kebenaran. Makanya mungkin ada perbuatan kita yang jahat selesaikan di bumi ini. Nggak ada orang yang sampai di sana ya bisa juga ada kesempatan kita curi-curi di surga. Tidak ada. Bisa kita minum mabuk di surga? Tidak ada. Selesaikan di bumi ini. Amin. Ya. Nanti kita akan melihat membahas Bapak Ibu Saudaraku seorang tokoh bakal perkasa. Ya, disegani orang Bapak Ibu Saudara luar biasa, sudah diangkat oleh Tuhan, tapi ketika diangkat oleh Tuhan membelakang Tuhan, melupakan Tuhan. Kita nanti akan kita lihat ke sana. Amin. Ya.
Ya, masih ayat tahun maksudnya Yakobus 4 ayat 2 dan 4. Kita melihat di sana Bapak Ibu Saudara ada begitu banyak orang yang masih fokusnya pada dunia, masih melakukan kejahatan, belum memperbaiki diri. Ya, Yakobus 4 ayat 2 sampai dengan 4. Kita melihat, ya itu apa yang menjadi keinginan Bapak. Jangan sampai keinginan kita aku mau masuk surga tapi batal. Harus mencapai keinginan kita. Apa yang kita lakukan selama ini? Kenapa kita beribadah rutin terus berdoa kepada Tuhan? Karena semua yang kita lakukan untuk Tuhan, semuanya akan arah ke sana. Amin. Amin. Yang arahnya ke sana. Ya, di sini Bapak Ibu ada sebuah keinginan. Kamu mengingini sesuatu apa saja, entah itu ingini barang apa saja atau kita ingin masuk dalam kerajaan surga. Contoh. Dan ini pun keinginan saya untuk masuk dalam kerajaan surga. Amin. Tidak bisa diganggu-gugat itu. Amin. Tidak bisa diganggu-gugat. Itu adalah tempat kita yang sesungguhnya. Amin. Itulah tempat kita yang sesungguhnya. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Aduh, bagaimana ya? Kadang-kadang ada orang itu ya, saya mau begini, tapi Tuhan tidak ada. Begitu ya? Jadi kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Terus apa masalahnya? Lalu kamu apa? Membunuh. Membunuh itu apa kehendak Tuhan? Tentu tidak. Itu salah satu perintah Tuhan, jangan membunuh. Ya, kamu iri hati. Ya saya tidak bertanya di sini apa ada yang dilihat. Iman sendiri itu sendiri dalam hati kita masing-masing. Amin. Ya. Itu di sini tidak ada pembunuhnya. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Waduh, padahal tadi itu keinginannya ini banyak, tapi di sini tidak mencapai tujuan. Tujuannya di mana ini Bapak Ibu Saudara? Sama dengan halnya kita ini rindu ingin masuk dalam kerajaan surga, tapi tetap melakukan dosa terus. Apa bisa masuk ke sana? Tidak bisa. Amin. Tidak bisa. Amin Bapak Ibu Saudara? Tidak bisa untuk masuk ke sana. Ya. Hanyalah orang yang bertobat, yang mengambil keputusan bertobat, berubah, tetap setia di dalam Tuhan. Amin. Yang masuk dalam kerajaan surga. Kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu apa? Bertengkar. Saya salah satunya. Saya juga dari kecil bertengkar, ingin bertengkar. Apa saja saya bisa bertengkar sama orang. Di sekolah saya dipanggil terus. Ya, dipanggil terus. Bukan dia mau dinyata, dihormati, dipanggil terus, dipukul. Karena ada saja yang saya lakukan untuk teman-teman. Bisa saya curi, bisa saya tembak. Ini manusia sombong dulunya. Amin. Manusia sombong dulu sebelum diubah oleh Tuhan. Ya, ini bukan kakak dan bukan ada di sini. Itu semua karena Tuhan. Amin. Amin. Ya. Kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Wah, dia berkelahi. Pokoknya sudah dewasa waktu itu. Saya masih berkelahi waktu itu, pakai parang lagi. Ya. Tapi di sini Bapak Ibu Saudara tidak ada lagi keinginan arah ke sana. Amin. Terus berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa. Buat apa kita berkelahi? Tidak ada dapatnya. Amin. Tidak ada dapatnya. Kita tidak dapat apa-apa. Misalnya orang yang senang-senang misalnya kita yang tertekan di sini terpendam. Buat apa? Lepaskan itu. Kita berdamai saja. Amin. Karena kamu tidak berdoa, ternyata tidak ibadah, tidak berdoa, bertengkar terus, iri hati terus. Bagaimana?
Ya, makanya berdoalah setiap hari untuk saudara. Amin. Ya, kalau kita dikasih kesempatan untuk berdoa kepada Tuhan, masih ada waktu kesempatan. Ya, makanya seringkali kalau kita juga Bapak Ibu Saudara biasa mau kasih tahu atau mau saya sampaikan, kalau kita dikasih untuk berdoa itu keluarkan itu suara, jangan berdoa di tembok. Ada begitu banyak orang itu. Padahal itu umum. Selain doa sendiri, dia doa dalam hati, doa dalam ibadah, tapi ini dikasih doa umum. Bagaimana orang dia? Amin. Bagaimana orang? Ya, maupun kita sihir, leher, sampaikan firman Tuhan, suara yang dibutuhkan orang supaya orang itu berdekati. Amin. Selain kita ada di kamar sendiri, mau bisik-bisik sama Tuhan, sampaikan Tuhan, enggak apa-apa, tapi secara umum. Bagaimana? Ini saya bukan kritik, yang saya cuma sampaikan. Suatu saat nanti pasti dari setiap kita itu pasti dikasih doa. Amin. Pasti dikasih doa. Ya. Marilah Bapak masih ada kesempatan, suara ini masih ada waktunya, atau mungkin nggak batuk juga, lepaskan supaya mungkin ada setan di pinggir kita itu dia takut tanpa panting dia lari. Amin. Karena roh yang ada di dalam diri kita, roh Tuhan besar, berkuasa besar. Amin. Besar. Betapa takut tidak dosa bagi saudara kamu berdoa. Keluarkan suara. Biar suara jelek sekali Bapak ketika menyanyilah dengan sungguh hati. Amin. Jadi jangan sampai suara saya tidak bagus ya. Kalau untuk Tuhan jangan malu. Yang penting kita benar untuk kamu yang Tuhan. Amin. Ya semuanya ini diproses. Amin. Mari Bapak Ibu kita melihat seorang yang luar biasa ini. Nah ketika kita bahas ini tidak itu. Coba kita melihat ayat per ayat Bapak Ibu Saudara. Ada seorang ini kakak perkasa, sudah memiliki jabatan tinggi, sudah ditakuti orang. Maka ada begitu banyak tentara ada di bawah dan dia di atas, dan dia adalah namanya raja. Raja bukan Tuhan Yesus, dia manusia biasa. Ketika mau sama Tuhan, semuanya jadi ada, semuanya diatur oleh Tuhan. Ketika sudah ada di tempat yang paling tinggi, langsung berlari Tuhan. Dia jadi raja karena Tuhan. Saudara ada sampai hari ini karena Tuhan. Ada begitu banyak orang itu. Saya lihat jadi TK masih gini, memang masih kosong, nggak punya apa-apa. Jadi SD masih gini juga kan? Masih ketika jadi SMP belum apa-apa juga kan? Ketika jadi SMA mulai berpikir apa jadi cita-cita saya. Masih bingung kalau begitu aku berdoa Tuhan Yesus, cita-cita saya ini mau jadi ini. Wah, jadi dokter dia. Yesus kabulkan orang ini jadi pejabat tinggi. Tapi ketika dia jadi orang yang diangkat oleh Tuhan membelakangi Tuhan, dia lupa dari TK. Dia lupa ini. Dia tidak berkata, aku ini begini karena dia, karena Tuhan. Amin. Kita ini ada karena Tuhan. Amin. Amin. Makanya yang matikan itu kesombongan kita. Matikan. Ya, Tuhan itu membenci orang yang sombong. Amin. Tapi di sini semuanya adalah orang yang rendah hati. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Ya, haleluya. Kita melihat seorang ini saja mungkin sudah pernah dibaca juga sama Bapak Tuhan Yesus, sama Bapak Gembala atau sama Bapak Tuhan yang lain. Mari kita buka bersama-sama 2 Tawarik 26 ayat 1 hingga 21 kita akan tutup. Masih fokus Bapak Ibu Saudara? Saya di sini melarang orang yang mengaku
dari awalnya wah tidak punya apa, ketika diangkat oleh Tuhan malah membelah. Ya kita melihat satu persatu ayatnya sampai ayatnya yang ke-21. Segenap bangsa yang ada siap dengan firman Tuhan ikut ini. Coba cerita ini, ceritanya orang ini, seorang raja ini aplikasikan dalam hidup kita. Jangan terlalu gimana ya sifatnya begini, ya aplikasikan dalam hidup kita. Apakah kita seperti ini juga? Terus segenap bangsa Yahudi mengambil Uzia. Raja ini namanya siapa? Raja namanya siapa? Uzia. Yang namanya Uzia. Yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja, menggantikan ayahnya Amazia di 16 tahun jadi raja. Di sini siapa yang anak yang 16 tahun? Coba angkat tangan anak yang 16 tahun. 16 tahun. Nah, ini seumuran ini sudah jadi raja, misalnya Nona sudah jadi raja. Kita ini masih sekolah, sudah sampai semua umur sudah tua belum apa-apa. Tapi itu semuanya itu keputusan dari Tuhan ya. Terus ayat ketiga, usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lama ia memerintah di Yerusalem. Berapa tahun waktu sekarang? 52 tahun. Sekarang presiden periodenya berapa tahun? Cuma 5 tahun ya. 5 tahun ini 52 tahun lama ya Bapak Saudara ya. Nama ibunya adalah Yehoya dari Yerusalem. Terus kita melihatnya. Nah, lihat pegang kalimat ini Bapak Ibu Saudara ya. Ayat ini nanti kita akan lihat ayatnya yang lain. Apakah orang ini tetap setia atau berubah atau gimana? Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tuhan senang karena melihat perbuatannya. Ya, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Terus ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Ada pemimpinnya di dalam kerohanian. Ini luar biasa. Cari Tuhan sama dengan kita cari Tuhan. Ya, ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Wah, luar biasa itu. Semua usahanya berhasil. Amin. Luar biasa. Terus maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok yakni dan Asdod, lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Dia ini yang dibangunnya raja ini. Terus Allah menolongnya terhadap orang Filistin ditolong, dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gurbal, dan terhadap orang Meudim. Ya, terus ikuti Bapak Saudara ya. Orang-orang Amon membayar upeti adalah sebuah persembahan yang dipersembahkan. Ya, upeti kepada Uzia. Namanya termasuk sampai ke Mesir. Wah, dari Yerusalem sampai ke Mesir, namanya disambungkan. Termasuk terkenal. Kalau ada orang yang ngomong itu sudah namanya dia. Itu dia. Masuk namanya. Ya, sampai ke Mesir. Karena apa? Kekuatannya yang besar. Tidak ada yang dapat juga ini Bapak. Nanti kita lihat juga tentara. Ada tentara bawahan.
penjuru serta mengokohkannya. Ia bangunannya. Terus ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur. Dia banyak sumur karena banyak ternaknya Bapak Ibu Saudara. Raja ini, ya, baik di daratan rendah maupun di daratan tinggi, dia kuasa juga dia mempunyai petani-petani bayaran. Raja ini suka seorang petani yang kerja di kebun anggurnya, punya kebun anggur juga, walaupun dia seorang raja. Punya petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur, karena ia suka pada pertanian. Suka raja ini padahal dia seorang raja, ya. Terus selain itu Usia mempunyai tentara yang sanggup berperang. Dia mempunyai tentara. Kita di rumah ini marah membuat saat tidak ada. Ya, ini orang ini tentara saja ada di dalam dia memerintahkan. Selain itu Usia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh Panitra. Kalau kita di sana ada juga Panitra juga, ya. Ya, Panitra, dan tenaga usaha Mahasiswa di bawah pimpinan hanya salah seorang panglima raja. Wah, luar biasa ini Bapak Ibu Saudara yang ada, yang bersama-sama di raja ini. Terus kepala-kepala kuat, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Ini ada bawahan semua. Raja ini ada tertinggi. Lihat, ya, semuanya kata firman Tuhan semuanya berhasil. Ya, terus di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. Gagah perkasa, dia dikawali. Ini raja ini tidak berkekurangan apa-apa, makan tidak kurang, orang pun yang disuruh-suruh tidak kurang, ya. Terus Usia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai. Kalau zaman sekarang memperlengkapi dengan senjata. Dia tentara waktu lewat itu begitu. Izin Pak satu gereja. Kalau nggak ada izin, Usia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, batu sirah, busur dan batu umbal. Terus masih bersama? Amen. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan alat panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasuk sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Kuat ini termasuk siapa dia itu dia orang muslim. Kalau dia lewat raja, Tuhan disambut dengan tunduk. Lihat, setelah kuat, lihat dalam ayat ini, setelah kuat, kita melihat ayat yang lain. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Ini kesalahannya di sini, faktanya di sini. Semuanya Tuhan ambil, sedih saya. Itu makanya apapun yang ada dalam kehidupan kita, katakan semuanya itu karena Tuhan.
setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Tadi pegang kebenaran, cari Tuhan lakukan. Dia ada yang kedua dan ketiga. Iya kan? Ya, cari Tuhan dengan setia. Namanya sudah masuk, tapi setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sudah kuat, malah tidak minta lagi kuat daripada Tuhan. Ya, dia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia. Lihat, makanya tema kita waktu surat hari ini, jangan berubah setia. Di situ dia berubah setia. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan. Wah, masuki bait Tuhan. Ini bukan haknya dia dari aja. Untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Sebenarnya memasuki ke bait Allah di situ membakar ukupan bukan haknya dia. Ada yang punya hak di situ yang namanya Harun, keturunan Harun. Itu dikasih hak di situ untuk bakar ukupan. Tapi dia, karena dia sudah berada merasa kuat, karena dia sudah jadi raja, berani-beraninya masuk ke rumah Allah. Ya, masuk ke rumah Allah bahkan ukupan. Nah, lihat ketika berada di bandara diusir, gitu ya. Lanjut. Tetapi Imam Asaria mengikutinya dari belakang bersama-sama dengan bersama-sama 80 imam Tuhan. Lihat, Raja Usia ini masuk ke bait Allah untuk bakar ukupan. Sementara ada namanya Asaria ikuti dari belakang bersama 80 imam Tuhan ikuti dari belakang. Apa tugas mereka yang mengikuti dari belakang? Kita lihat di sini. Ya, masih tadi ya, tadi ya. 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas apa? Tegas dalam kebenaran, tegas di dalam Tuhan. Ini orang ini raja yang masuk sembarangan, tidak tahu aturan, masuk ke bait Allah, bakar ukupan. Padahal bukan tugasnya dia. Ya, nah, lihat orang-orang ini tegas, yang 80 imam ini sama Asaria. Ini pelayan Tuhan yang tegas. Terus, lihat, mereka berdiri di depan Raja Usia, di depan Raja, di bait Allah, dan berkata kepadanya, hai Usia, nggak ada lagi jawabannya di situ. Kedudukan tidak ada lagi, sudah dicabut semua sama Tuhan, sudah dipermalukan. Ya, lihat ini. Hai Usia, engkau tidak berhak membakar ukupan. Kau tidak berhak. Tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Lihat, ini kalimat saudara. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Lihat Bapak Saudara, ini kan bait Allah. Nah, misalnya contoh, kita kan ada di sini, tiba-tiba ada orang datang, misalnya contoh ada raja bakar ukupan, langsung diperintahkan keluar. Ini pas rumah bait Allah. Nggak ada lagi harga dirinya di situ, nggak ada. Tadi sekali punya tentara bahwa semua diberitakan pergi, mereka pergi, datang, mereka datang. Tapi ini, ya, datang imam yang luar biasa yang tegas diperintahkan keluar. Ya, keluar dari tempat kudus ini karena engkau telah berubah setia, engkau tidak akan memperoleh kehormatan
atau kita tidak punya bintang, tapi Tuhan menghormati kita. Amin. Berikan kemuliaan pada Tuhan. Yang walaupun hidup kita pas-pasan, yang penting Bapa di surga menghormati. Siapa yang melayani kata Tuhan Yesus akan menghormati. Amin. Ya, hanya pelayanan, hanya sapu-sapu gereja, engkau dihormati oleh Bapa. Jadi pelayanan tidak sia-sia. Amin. Ya, amin. Buat apa berkeinginan orang yang luar biasa, tapi tidak berkurang. Ya. Engkau tidak akan memperoleh, masih di situ ya. Sedikit lagi ya, kita akan mendarat. Ini sebentar sekarang kalau pesawat kita sudah kita lihat bandara. Sebentar lagi ini pesawat kita sudah tiba. Ya, karena di sini masih berapa ayat, tinggal berapa ayat di sini. Ya, tenang saja, fokusnya di sini. Engkau akan diberkati oleh Tuhan. Ya. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini. Tidak ada lagi. Semuanya diambil oleh Tuhan. Ya. Terus ayatnya yang ke-19. Tetapi usia dengan pokok kehidupan di tangannya untuk dibakar menjadi apa? Di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Wah, tiba-tiba ketika diminta dia, Raja usia, keluar. Marah, dibatalkan. Karena dia merasa kuat. Karena dia merasa orang terhormat. Nah, lihat dia marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah apa? Penyakit kusta. Tuhan menaruh di sini penyakit. Dia marah sama imam. Terus timbul penyakitnya. Sementara amarah yang meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta. Di mana? Pada dahinya. Iya, itu Tuhan kalau berkuasa. Tadi yang delapan lebih orang tadi itu sama Asaria tadi kok sudah tidak hormati. Tuhan turunkan sendiri memberi penyakit. Iya. Penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mesbah pembakaran kurban. Ah, lihat. Ketika kita sudah pesawat ini sudah mau mendarat. Terus ayatnya yang ke-20, imam kepala Asaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya dan sesungguhnya ia sakit kusta. Ya, pada dahinya cepat-cepat mereka mengusirnya. Ayatnya, pergi. Kalau kita usir orang gitu usirnya, gitu ya. Kalau usir ayam itu gimana usirnya? Jangan pergi sudah, gitu. Gitu usir ayam itu. Amin. Kami itu di dekat pintu kami itu sering usir sapi. Kalau sapi begini gitu. Usir. Tidak ada sapi. Tidak ada namanya usir. Ya. Namanya usir betul saya kalau satu saya lihat dia masuk begini. Saya cari apa lagi? Dan begitu lagi. Pokoknya sapi itu bagus takutnya ketika mendengar begini. Dia takut mentang-mentang dia lari. Ya, itu kalau kita mengusir. Ini bukan sapi, orang diusir. Keluar. Benar apa benar? Benar, Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin sering usir nampak ya. Sebenarnya setiap hari kita usir mungkin kucing, mungkin kita usir ayam.
dia sendiri. Masih di situ ya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana dan ia sendiri tergesa-gesa keluar. Waduh, tergesa-gesa keluar. Tidak ingat ini. Kenapa raja toh? Iya toh? Kenapa raja itu kalau dia coba melakukan ini? Tuhan, ini tidak lagi diusir, malah yang tergesa-gesa. Nggak ada lagi di bawahnya, nggak ada. Ya, kalau Tuhan yang turun tangan mengambil hidup orang itu, nggak ada bisa berbuat apa-apa lagi. Kita tidak bisa. Ya, makanya saya suka kalimat ada hamba Tuhan atau siapa pun yang mengucapkan ini, semuanya karena Tuhan. Benar. Ketika kita dengar itu enak rasanya. Ini saya doa berapa kali tak jawab-jawab. Saya mau diberi lagi. Dan begitu, ya Tuhan menjawab, tidak menjawab, tetaplah berdoa di Indonesia yang besar. Amin. Karena Tuhan telah menimpakan Tuhan kepadanya. Terus siap-siap kesalahannya sudah benar. Karena ayat ini sudah terakhir. Amin. Inilah ayat yang memberkati kita. Ya. Dan bahkan ayat yang lain dari tadi, itulah ayat yang memberkati kita. Raja usia sakit kusta sampai kepada hari apa? Kematian. Matinya. Tidak lagi Tuhan tidak tolong lagi. Makanya ada begitu banyak orang. Kalau tidak cari Tuhan, ketika yang mau sakit sampai mati pun tidak ada kesembuhan. Harus kita cari Tuhan. Karena memang Tuhan lah yang turun tangan yang menyembuhkan. Ini tidak. Sakit kusta Tuhan yang tahu. Sampai matinya Tuhan yang cabut semuanya. Apa haknya dia? Tidak ada. Amin. Semuanya karena Tuhan. Raja usia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta dia tinggal dalam sebuah rumah apa? Rumah apa ini? Pengasingan. Bukan hotel lagi. Raja ini Bapak Ibu Saudara tidak melakukan ini. Raja ini pasti dikasih hotel. Ini rumah Pengasingan. pengasingan. Ada istilahnya sekarang itu rumah apa namanya kalau ditampung orang yang apanya? Orang yang mungkin buta, yang kurang mampu atau apa? Hah? Rumah sumbangan. Pantai asuhan. Sama, pantai asuhan. Ditampung dia. Nggak cocok seorang raja dikasih tempat ini. Kita saja waktu kalau datang, misalnya contoh kalau datang ke Jawa Tinggi, cari memang hotel yang cocok dengan dia. Nggak mungkin. Di sebelahnya ada kandang sapi, di sebelahnya ada kandang ayam, nggak mungkin kita taruh di sini. Tapi ini sama dengan anak yang hilang. Kalau nggak kembali kepada bapak bahaya. Kenapa? Jadi nggak ada berbalik kembali kepada Tuhan. Pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan, diusir imam-imam. Dan Yotam anaknya menepala istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri. Iya. Jabatan diambil, digantikan. Ya, mari Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan yang disampaikan kepadamu hari ini, makanya saya bilang aplikasikan dalam diri kita. Jangan lihat orang lain. Kamu kan waktu itu begini, waktu itu kamu kan begini, tak pernah saya. Waktu itu kan saya begini, saya melakukan juga waktu ini. Ya, mungkin kita nggak sama yang dilakukan sama raja usia ini. Mungkin ada hal-hal lain, kejahatan yang lain yang kita lakukan. Berhentilah di situ, karena di situ nggak ada hasil. Amin. Semuanya itu karena Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah firman
firman Tuhan, Tuhan tidak bermasalah. Amin. Amen. Demikianlah firman Tuhan, kita akan berdoa. Saya minta dengan hormat Pak Gerson berdoa seperti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penyayang, Bapa yang setia dalam kehidupan kami, Bapa yang bersama di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Di saat sore ini ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Lawan setiap umat-Mu yang mendengarkan firman sore ini, di mana pun berada Tuhan, dalam kami yang ada di tempat ini Tuhan, firman Tuhan kepada kami. Lawanlah setiap umat-Mu saat sore sempat mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami pengertian daripada-Mu. Kami percaya firman-Mu berkuasa atas kami semua. Biarlah di antara kami Tuhan jangan ada yang berbuat setia. Apa yang akan lakukan saat sore ini Tuhan, marilah Tuhan merawat kami. Berikan kami kekuatan yang membuat pengertian daripada-Mu ya Allah. Biarlah kami jangan ada yang setia, yang tidak meninggalkan Tuhan di hidup kami, lewat kata kami, lewat perbuatan kami, dimanapun kami berada. Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu sore ini yang mendidik kami. Kami percaya firman-Mu ya kami. Apapun jalan kami sore ini Tuhan, lewat kehidupan kami, pergumulan kami percaya firman-Mu berkuasa. Engkau sanggup menyembuhkan kami. Engkau sanggup menyembuhkan setiap dosa kita Tuhan. Kami berdoa kepada teman-teman kami yang tidak sempat hadir pada sore ini. Mungkin yang sudah berubah setia Tuhan, apapun jalan mereka, pergumulan masalah mereka, di mana mereka berada, Tuhan jawab mereka Bapa dengan kuasa kasih-Mu. Biarlah Tuhan jawab pikiran dan perasaan mereka, biarlah mereka kembali kepada jalan Tuhan. Biarlah kembali melayani Tuhan, kembali di jalan Tuhan dan setia kepada-Mu. Apapun jalan mereka sore yang sakit Tuhan, tolong jamah, sembuhkan mereka yang sakit dalam nama Yesus. Yang jadikan Tuhan lepaskan mereka, biarlah kami semua kembali bersama memuliakan Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu saat sore ini, dan kami percaya firman-Mu berkuasa menguatkan kami, membawa kami kepada kemenangan memuliakan Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat apa-Mu yang Tuhan sudah percaya pada sore menyampaikan firman-Mu. Pakailah apa-Mu lebih lagi dalam penyampaian firman-Mu secara luar biasa. Biarlah banyak beliau dimenangkan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Bapak Ibu Bapak kami tidak bersama dengan kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Pakai mereka lebih dan lebih lagi untuk kemuliaan bagi nama. Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami untuk berdoa pekerjaan yang ada lagi. Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami berikan kepada-Mu di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Pak Gerson. Membawa kita syukur firman Tuhan. Ya. Saya minta pemain musik di depan naikkan sebuah pujian yang mengatakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sambil kita berikan pertolongan syukur kita. Haleluya.
juga yang baru hadir, ya selamat datang untuk bergabung bersama-sama di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan juga yang kedua, Bapak Saudara, tetaplah berdoa. Minggu depan kita ada kembali di tempat ini memuliakan Tuhan. Tetaplah setia, amin. Yang ketiga, Bapak Gembala tidak ada, mari kita bersama-sama kita berdoa untuk dua hamba Tuhan, yaitu Bapak Gembala kita, Ibu Gembala kita. Dipakai oleh Tuhan banyak jiwa yang dimenangkan, amin. Kita percaya ketika juga jemaat di tempat ini, walaupun hambanya lebih melayani di tempat lain, tapi di sini jangan lupa untuk berdoa, amin. Berdoa, karena doa itu adalah kekuatan kita di dalam Tuhan, amin. Ya, diberkati usaha semua jemaat, apa pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Di saatnya kita akan menutup ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan hari ini, di mana Tuhan memperdengarkan firman-Mu, supaya kami tetap setia di dalam Tuhan, tetap mengiringi Tuhan. Karena ketika kami tetap setia di dalam Tuhan, kami masuk dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, tanpa terkecuali sampai kepada sekolah minggu dan juga pemuda, diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun usahanya diberkati oleh Tuhan. Beri kekuatan dan kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Bapak Gembala kami yang luar kota bersama dengan Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hamba-Mu, banyak jiwa dimenangkan oleh Tuhan demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati dalam kehidupannya. Bungkus dia dengan kuasa dalam ketika melangkah Tuhan. Bungkus dia dengan kuasa dalam. Bukakan rahasia firman lewat hamba. Terima kasih Bapak, terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia, diberkati oleh Tuhan. Jaga lindungi bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, diberkati oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Jauhkan serangan luar maupun serangan dalam Tuhan, di dalam nama Yesus. Berkati Bapak di tempat kami Bapak. Naungi kota ini dengan kuasa Tuhan. Jauhkan hambatan dari tanah. Kuasa-kuasa apapun kuasa setan yang ingin Tuhan Yesus yang mengganggu kota ini, kami tolak dalam nama Yesus. Segala perbuatan jahat kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kota Bima penuh dengan kemuliaan, penuh dengan damai di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Berkati setiap polisi yang ada, tentara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Bapa kekal selama-lamanya. Dan akhirnya Bapa di surga, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah Tuhan. Bungkus kami dengan kuasa dalam-Mu. Semua jemaat tanpa terkecuali lingkupi dengan kuasa dalam Tuhan. Maupun jemaat yang tidak hadir juga, mungkin ada kepergian Tuhan, mungkin ada masalah, mungkin ada sakit Tuhan, lamaran yang datang daripada Tuhan, perlindungan yang datang daripada Tuhan, kesembuhan yang datang daripada Tuhan, maupun juga yang ada di tempat ini. Mungkin ada yang sakit hari ini juga, sore hari ini juga menerima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami menutup ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat yang datang daripada Bapa di surga dan Tuhan Yesus. Berkat Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menuntun menyertai kita semua mulai pada sore ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam Tuhan Yesus. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan juga yang ikut lain. Dengan bergembala, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
selesai.